Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat kepada baginda Rasulullah terasingkat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para kami seluruh jemaah masjid Al-Salihin yang kami hormati serta besar yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pengajian Quran kita pagi pada subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, bersama kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Baitul Salihin yang insyaallah kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak henti-hentinya senantiasa Allah berikan kepada kita, dan kita buktikan syukur tersebut dengan menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah bangunkan kita di subuh ini, kita gunakan nikmat tersebut untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salat subuh berjamaah serta bermajlis ilmu setelahnya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, dan semoga nanti Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana biasanya kita akan membaca fikih bab muamalat. Dan di sini kita akan membaca tentang wakaf. Faslun fil waqfi. Fasal pembahasan tentang wakaf. Wakaf secara bahasa artinya al-habas, menahan. Menahan sesuatu itulah wakaf secara bahasa. Adapun wakaf menurut istilah syariat Islam, habsu malin muayyanin qabilin linnaqli yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi biqat'i tasarrufi fihi ala an yusarrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Habsu malin,
menahan harta. Di sini dipilih bahasa menggunakan menahan untuk membedakan antara wakaf dan hibah. Begitu juga untuk membedakan antara wakaf dan sedekah. Kalau hibah dan sedekah terjadi perpindahan kepemilikan barang antara si pemberi dan si penerima. Awalnya barang itu adalah milik si pemberi. Begitu sudah dihibahkan atau disedekahkan, maka kepemilikan bendanya ini berpindah menjadi milik orang yang penerima sedekah atau penerima hibahnya tadi. Tetapi wakaf ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan, tapi hanya terjadi izalatul milki, hilangnya kepemilikan si pemberi. Tetapi benda tadi tidak menjadi milik si penerima. Jadi kepemilikannya tertahan. Seakan-akan ini dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang hakikatnya semua yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hibah dan sedekah kalau kita berikan kepada orang lain, si penerima ini berhak menjualnya, berhak memberikannya kepada orang lain karena barang itu sudah menjadi milik dia. Tapi kalau wakaf, si penerima wakaf tidak bisa memberikannya kepada orang lain, tidak bisa memperjualbelikannya karena itu bukan milik dia. Dia hanya memiliki manfaatnya saja, tetapi tidak memiliki ain, tidak memiliki bendanya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya katakan bahwa dalam mazhab Syafi'i kepemilikan terhadap harta itu dibagi dua. Ada kepemilikan ainnya, bendanya, ada kepemilikan manfaatnya. Dalam wakaf yang diberikan kepada orang si penerima wakaf hanya manfaatnya. Adapun kepemilikan bendanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti orang yang memancing atau dia menjala ikan. Sebelum ikannya itu dipancing atau dijalanya, ikan ini syai' mubah, siapa saja bisa mengambil manfaat darinya, milik Allah. Tetapi begitu sudah ditangkapnya, sudah masuk ke dalam jalannya, menjadi milik dia. Ketika dilepaskannya lagi ke air, maka kembali menjadi milik Allah. Orang yang mewakafkan ini seperti orang yang melepaskan ikan yang sudah ditangkapnya tadi. Bukan lagi menjadi milik dia, tetapi menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipilih kata habsu malin, menahan kepemilikan harta. Dilepaskan dari si pemberi, tetapi tidak menjadi milik si penerima. Habsu malin muayyanin, hartanya harus tertentu, tidak boleh harta yang tidak tertentu. Kuwakafkan salah satu dari rumah sewaku. Dia punya rumah yang disewakan dia kepada orang lain ada 3, tapi nggak ditentukan yang mana. Pokoknya salah satu. Ini nggak sah. Qabilin lin naqli, benda yang memang bisa dipindahkan kepemilikannya. Kemudian yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, benda yang bisa dimanfaatkan dengan tetap ada bendanya tersebut. Maksudnya apa? Tidak bisa diwakafkan benda yang hilang atau hancur benda tersebut dengan cara memanfaatkannya. Contohnya makanan. Bagaimana cara kita memanfaatkan makanan? Ya tentu dengan dimakan, dengan menghabiskannya, dengan merusaknya, dengan menghancurkannya. Maka benda-benda yang habis ini tidak bisa diwakafkan. Yang bisa diwakafkan adalah benda-benda yang tetap bertahan bendanya tersebut ketika diambil manfaatnya. Bisa berupa tanah, bisa berupa lampu, bisa berupa AC dan sebagainya. Biqat'i tasarrufi fihi ala an yusarrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah taala, dengan memutuskan hak transaksi terhadap barang tersebut dan diberikan kepada jalan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dari wakaf. Hukum wakaf, hukum asalnya adalah sunnah. Banyak sekali
hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang memotivasi orang untuk menginfakkan hartanya. Rata-rata dalil yang membahas tentang wakaf itu ayat dan hadisnya tidak spesifik menyebutkan kata wakaf. Di antara ayatnya adalah surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kalian tidak akan mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ulama menafsirkan salah satunya di sini adalah wakaf. Kemudian juga hadis yang masyhur sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila meninggal anak keturunan Adam, maka terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ulama menjelaskan makna sedekah jariyah di sini salah satunya adalah wakaf. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladun salihun yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakannya. Adapun secara spesifik yang membahas tentang wakaf itu salah satunya sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan ghanimah tanah Khaybar. Khaybar ini tanah yang subur yang banyak ditanami pohon kurma. Dan kurma Khaybar ini termasuk kurma yang terbaik. Ketika Sayyidina Umar mendapatkan ghanimah harta rampasan perang berupa tanah Khaybar, beliau mengatakan, aku tidak pernah memiliki harta lebih berharga daripada tanah ini. Hingga beliau mendatangi Rasulullah SAW dan minta pendapat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepada beliau, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kau mau, kau tahan asalnya, lalu kau sedekahkan hasilnya. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan kata wakaf, tapi kata ulama maksudnya beliau menyuruh Sayyidina Umar untuk mewakafkan tanah Khaybar tersebut. Lalu wakaf yang paling masyhur yang dilakukan sahabat Rasulullah yang sampai sekarang terus ada adalah wakaf sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi suatu ketika di Madinah itu terjadi kemarau, paceklik. Orang kesusahan mendapatkan air. Sumur-sumur pada kering. Kecuali ada satu sumur milik orang Yahudi namanya Bi'ru Raumah. Masih ada airnya. Tetapi orang Yahudi tadi memandang peluang bisnis. Sumur-sumur lain ini kosong, sementara sumurku masih ada airnya. Maka dia memasang tarif setiap orang yang ingin mengambil air di sumurnya dengan harga yang tinggi. Hingga penduduk Madinah pada saat itu kesusahan. Rasulullah melihat hal ini berkata kepada para sahabatnya, siapa yang dapat membebaskan sumur Raumah, maka pada saat itu dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman bin Affan mendengar hadis ini semangat mencoba membeli sumur tadi kepada orang Yahudi. Ditawar dengan harga tinggi dia nggak mau. Karena alasan dia, kalau ini kujual sama kau, katanya, nanti apalagi penghasilanku, putuslah mata pencarian aku, sementara mata pencarian aku ya sumur ini, katanya. Jadi Sayyidina Utsman kembali lagi dengan ide, bagaimana kalau ku beli sumur ini setengahnya, 50%-nya saja, 50%-nya lagi tetap menjadi milikmu. Setelah nego-nego, Yahudi tadi setuju. Hingga mereka memiliki setengahnya, setengah milik Utsman bin Affan, setengah lagi milik Yahudi tersebut. Dan cara membaginya, satu hari sumur ini milik Utsman bin Affan, besoknya milik Yahudi, besoknya milik Utsman bin Affan, besoknya milik Yahudi. Ketika pada jatah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan memanggil para penduduk Madinah, silahkan mengambil air dari sumur ini gratis. Dan pastikan kalian mengambil dengan jumlah yang cukup untuk 2 hari, agar besok ketika menjadi hak Yahudi tadi, kalian tidak perlu membelinya. Jadi pas jadi hak Utsman bin Affan, rame-ramelah orang ngambil air secara gratis. Besoknya Yahudi tadi datang nunggu orang beli air dari dia. Karena orang udah ngambil untuk jatah 2 hari, nggak ada yang beli.
sepi lah. Begitu seterusnya hingga dia merasa rugi dan mendatangi Utsman bin Affan ingin menjual 50% lagi kepemilikan sumurnya, dan dibeli oleh Utsman bin Affan, dan akhirnya sumur itu diwakafkan. Sumur itu tetap ada hingga terjadi perluasan Masjid Nabawi. Ketika ingin diperluas Masjid Nabawi, salah satu tanah yang akan diambil adalah tanah wakaf milik Utsman bin Affan, hingga wakaf ini ditukar gulingkan. Diambil tanahnya, dibeli oleh pemerintah Saudi, kemudian dibelikan hotel. Jadi saat sekarang ini ada kas, ada saldo atas nama Utsman bin Affan, diambil dari keuntungan hotel hasil jual tanah sumur untuk perluasan Masjid Nabawi, dan keuntungannya itu senantiasa disedekahkan kepada orang yang pergi haji. Jadi sudah 14 abad yang lalu Utsman bin Affan meninggal, tapi wakafnya terus mengalir sampai sekarang. Dan juga Al-Azhar itu juga adalah hasil wakaf. Lebih dari 1000 tahun. Jadi kuliah di Al-Azhar itu gratis. Kalaupun ada bayar, saya pernah bayar itu tidak sampai 100.000 selama setahun. Jadi kalau yang namanya non beasiswa itu artinya tidak ada uang saku. Kalau beasiswa berarti dapat uang saku kalau di Al-Azhar. Dan pernah Al-Azhar itu kekayaan negaranya melebihi dari APBN negara Mesir. Sampai pada zaman Presiden Gamal Abdel Nasir, beberapa aset Al-Azhar itu dibekukan karena takut ada dua matahari. Takut Al-Azhar itu lebih berpengaruh daripada negara. Dan sekarang kata Menteri Wakaf Mesir, aset Al-Azhar itu mencapai 1/3 dari kekayaan negara Mesir. Jadi sudah banyak aset-aset Al-Azhar, ada rumah sakit, ada perhotelan dan sebagainya. Itu semua hasil wakaf. Dan di kita ada pesantren Gontor, banyak cabangnya di seluruh Indonesia, itu wakaf. Dan juga ya Muhammadiyah. Nah, organisasi yang sangat profesional dalam mengelola wakaf. Universitasnya banyak, rumah sakitnya banyak, yang bisa jadi contoh untuk pengelolaan wakaf di Indonesia. Dan wakaf ini menjadi khasa'is ahli Islam, menjadi keistimewaan umat Islam. Wakaf tidak pernah ada dulu pada zaman jahiliyah. Sedekah pemberian biasa ada zaman jahiliyah, tapi wakaf hanya ada dalam Islam. Dan dalam sejarah peradaban dunia, wakaf itu hanya ada di dalam Islam. Jadi sangat luar biasa hikmah adanya wakaf ini. Dan bedanya wakaf dengan sedekah lain, kalau wakaf ini manfaatnya itu terus menerus bisa dirasakan oleh si penerima. Kalau kita sedekah makanan kepada orang, makanannya habis selesai. Sementara kalau kita wakaf misalnya sekolah, selagi bangunan itu ada, maka akan terus bisa dimanfaatkan oleh si penerima. Dan bagi si pemberi wakaf, pahalanya juga akan terus mengalir kepada dia. Sebagaimana contoh wakafnya Utsman bin Affan tadi. Sampai sekarang pahalanya mengalir terus, hasil dari hotel yang diberikan tadi. Baik. Kita masuk rukun-rukun wakaf. Wakaf, karena dia termasuk akad, maka rukunnya juga terbagi. Ada orang yang berwakaf, wakif, kemudian ma'quf alaih, orang yang diberikan wakaf, bukan diberikan, orang penerima manfaat wakaf. Yang ketiga mauquf, benda yang diwakafkan. Lalu yang keempat sighah, akad ijab mewakafkan. Yang pertama kita bahas wakif dulu, orang yang mewakafkan. Syarat orang yang mewakafkan, syarat wakif yang pertama al-ikhtiyar, harus hasil pilihan dia sendiri, bukan karena dipaksa. Ini sebagaimana jual beli dan sebagainya. Lalu yang kedua, ahliyatut tabarru' fil hayah, dia orang yang berhak mentransaksikan hartanya ketika dia masih hidup. Karena bisa saja wakafnya ini diwasiatkannya. Nah, begitu dia mati baru hartanya tadi diwakafkan. Jadi dia berhak mentransaksikan ketika dia masih hidup. Dalam artian
anak kecil tidak bisa berwakaf karena dia bukan ahliyatut tabarruk, harus izin walinya. Orang gila tidak bisa berwakaf. Atau ada orang yang punya hutang, hutangnya banyak, harta satu-satunya adalah tanah dia, diwakafkannya pula tanahnya tadi. Ini nggak bisa, karena kepemilikan dia atas tanah tadi berkaitan terhadap hak orang lain. Dia harus membayar hutang kepada orang lain dengan cara menjual tanahnya tadi. Nggak mau dijual tanahnya, malah diwakafkannya. Ini tidak boleh. Jadi syarat berwakaf, orang yang berwakaf harus atas pilihan dia sendiri, kemudian ahliyatut tabarruk. Dia harus bisa mentransaksikan hartanya tersebut dan sah wakaf dari orang kafir. Kalau ada orang kafir ingin berwakaf, terima. Nah, ada orang kafir zimmi ingin berwakaf, terima. Ini sah hukumnya. Adapun pahalanya menurut keyakinan kita ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena wakaf ini hukum asalnya sunnah, bisa menjadi wajib kalau dinazarkannya, mubah kalau dari orang kafir tidak bernilai pahala, bisa menjadi haram kalau wakafnya untuk maksiat dan tidak sah. Nah, diwakafkannya rumah untuk jadi tempat judi, haram dan tidak sah. Itu tadi syarat orang yang mewakafkan. Syurutul mauquf, syarat benda yang diwakafkan. Yang pertama, kaunul mauqufi ainan. Yang diwakafkan itu harus berupa benda. Tidak bisa berupa tenaga, tidak bisa berupa jasa. Diwakafkannya tenaga dia untuk mengajar selama aku hidup. Ini namanya bukan wakaf. Wakaf itu harus benda. Walaupun tenaga ini bisa diupah, bisa dibayar, tetapi untuk wakaf harus benda. Yang kedua, kaunul mauqufi muayyanan. Bendanya harus tertentu, ditentukan. Kuwakafkan tanahku yang itu. Kuwakafkan tanahku yang di jalan ini yang luasnya sekian. Atau kuwakafkan sendal ini untuk dipakai keperluan wudhu jamaah masjid. Ditentukan bendanya. Jangan pula itu sendal saya banyak di rumah, kuwakafkan salah satunya. Tidak ditentukan yang mana, maka tidak sah. Harus ditentukan. Yang ketiga, kaunul mauqufi milkan lil waqifi. Benda yang diwakafkan itu harus milik si pewakaf. Harus milik si pewakaf. Maka jujur saya sampai sekarang ini heran, tanah garapan itu bagaimana status wakafnya. Karena di Pasar 3 Tempung itu ada di tanah garapan tertulis tanah wakaf milik muslim. Saya nggak tahu. Sementara itu bukan milik dia. Bagaimana dia mewakafkan tanah yang bukan milik dia? Kemudian kaunul mauqufi qabilan linnaqli. Benda yang diwakafkan ini memang bisa dipindahkan ke pemilikannya. Contoh yang nggak bisa dipindahkan ke pemilikannya adalah budak mukatab. Budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk merdeka kalau dia mengumpulkan senilai harta. Budak ini kan bisa diperjualbelikan, hamba sahaya. Tapi kalau sudah dijanjikan oleh tuannya, kau akan merdeka kalau kau kumpulkan misalnya uang 10 juta. Maka budak ini nggak bisa diperjualbelikan lagi. Maka budak ini nggak bisa diwakafkan. Atau contohnya lagi, ummul walad. Ummul walad adalah seorang tuan laki-laki yang menggauli budaknya, lalu budaknya ini memiliki anak. Tidak boleh dijual belikannya, tidak boleh diberikannya kepada orang lain, dan ketika dia meninggal otomatis budaknya tadi menjadi merdeka. Jadi harus sesuatu yang bisa dipindahkan ke pemilikannya. Kemudian yang kelima, kaunul mauqufi mimma yuntafa'u bihi. Benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat. Jangan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Aku wakafkan satu kerikil, ini nggak ada manfaatnya, maka tidak boleh diwakafkan. Walaupun manfaatnya itu baru ada di masa yang akan datang. Dicontohkan di sini, aku wakafkan anak keledai. Keledai masih kecil, belum bisa
ditunggangi, belum bisa diambil manfaatnya. Baru bisa diambil manfaatnya di masa akan datang, maka boleh diwakafkan. Kemudian selanjutnya, kaunul mauquf yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Benda yang diwakafkan tadi dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh bendanya. Bukan dia itu habis bendanya ketika diambil manfaatnya. Maka tidak boleh misalnya mewakafkan makanan, mewakafkan lilin. Nah, karena lilin itu cara makainya gimana? Ya dengan dibakar. Dengan menggunakannya, dengan memanfaatkannya habis di bendanya tersebut. Maka tidak boleh diwakafkan. Bagaimana dengan wakaf uang? Wakaf uang ini nanti bahas sekarang saja. Wakaf uang ini tergantung peruntukannya untuk apa. Ada khilaf di antara para ulama tergantung peruntukannya untuk apa. Yang pertama, wakaf uang diperuntukkan untuk membeli barang atau benda atau membeli bangunan. Contohnya sering kita lihat misalnya wakaf uang sekian untuk perluasan tanah masjid. Jadi kita memberikan uang tetapi untuk dibelikan barang. Ini hukumnya boleh. Ulama sepakat mengatakan boleh karena hukumnya seperti dia berwakaf barang. Walaupun sejatinya uang ini kan ditransaksikan habis. Tetapi kalau dia wakaf uang tujuannya untuk dibelikan barang, maka seperti dia itu membeli barang, seperti berwakaf barang. Yang kedua, wakaf uang tujuan untuk dibelikan sesuatu yang habis digunakan. Wakaf untuk beli makanan kepada fakir miskin, ini nggak boleh. Tidak dianggap sebagai wakaf. Karena makanan tadi akan habis ketika digunakan. Lalu yang ketiga, wakaf uang untuk dipinjamkan atau untuk diinvestasikan, bukan dibelikan barang. Banyak, misalnya ada lembaga ambil zakat dan sedekah, itu beberapa lazis mereka menerima wakaf. Wakafnya ini untuk dipinjamkan kepada UMKM. Jadi misalnya ada orang-orang yang membutuhkan, diambil dari uang wakaf tersebut. Nah, pinjam 10 juta kasih. Kan nanti uangnya balik lagi dan bisa diambil manfaatnya tanpa uangnya harus habis. Uangnya tetap ada walaupun uangnya tadi sudah digunakan. Ini terjadi khilaf. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan tidak boleh. Sementara dua mazhab lagi, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan boleh. Dan ini sesuai dengan fatwa MUI tentang fatwa uang. Fatwa MUI tentang fatwa uang, ini saya bacakan. Wakaf uang, wakaf cash atau wakaf an-nuqud adalah wakaf yang dilakukan sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Lalu yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Berarti MUI lebih condong ngambil pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Boleh wakaf uang kalau untuk diinvestasikan. Nah, jadi harus dijamin kelestariannya. Nggak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Jadi itu terkait tentang wakaf uang. Lalu syarat benda yang diwakafkan selanjutnya adalah kaunul mauquf yuntafa'u bihi intifa'an mubahan. Benda yang diwakafkan tadi manfaatnya adalah manfaat yang dibolehkan. Jangan manfaat yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Dicontohkan di sini adalah wakaf alatil lahwi, wakaf alat-alat yang melalaikan, alat musik dan sebagainya. Ini melalaikan. Kemudian atau mewakafkan senjata untuk begal. Diwakafkannya untuk begal, ini haram. Maka tidak boleh. Bermanfaat, tapi manfaatnya tidak disyariatkan, tidak dibolehkan. Kemudian kaunul mauqufi yuntafa'u bihi intifa'an maqsudan.
benda yang dimanfaatkan, dia diwakafkan tadi, diambil manfaatkannya intifaan maksudan. Memang maksud tujuan dimanfaatkannya untuk itu, bukan untuk hal lain. Contoh, uang, dia mewakafkan dinar, tapi bukan untuk disedekahkan, bukan untuk belikan barang, tetapi mensedekahkan dinar sebagai perhiasan. Ini nggak boleh. Karena tujuan dari dinar bukan untuk sebagai perhiasan, walaupun sebenarnya ada manfaatnya. Kita masuk syurutul mauqufi alaih. Syarat si penerima manfaat dari wakaf. Yang pertama, alla yakuna fi maksiyah. Jangan untuk maksiat. Maka tidak boleh, misalnya dia berwakaf, ini kuwakafkan tanahku untuk dibangun vihara. Nggak boleh. Karena ini adalah maksiat. Atau kuwakafkan rumah ini untuk misalnya rumah judi. Maka tidak boleh. Bolehnya untuk selain maksiat. Aku wakafkan rumah ini untuk orang fakir miskin tempat tinggal gratis. Aku wakafkan tanahku ini untuk dibangunkan masjid. Aku wakafkan tanahku ini untuk dibangunkan sekolah gratis untuk anak yatim. Bukan maksiat. Lalu yang kedua, sihhatu tamallukil mauqufi alaihi. Si penerima manfaat dari wakaf tadi bisa boleh menerima kepemilikan. Maksudnya apa? Orangnya harus betul-betul ada. Jangan pula orangnya belum ada. Diwakafkannya harta ini untuk anak dia yang akan lahir. Anaknya belum lahir, maka nggak sah. Kita boleh mewakafkan untuk satu orang tertentu. Aku wakafkan tanah ini untuk si Umar. Jadi boleh kita tunjuk orangnya. Jadi boleh muayyan, kita tunjuk sampai 1000 orang, 100 orang, kita tentukan cuma dia aja boleh. Aku wakafkan tanahku ini untuk digunakan oleh si Umar, Abu Bakar, Utsman, untuk si Acong, hanya mereka saja menggunakan, boleh. Jadi kita tentukan orangnya boleh. Selagi orangnya itu bisa menerima kepemilikan. Jangan pula ditentukan, tapi yang ditentukan itu tidak bisa menerima kepemilikan. Contohnya hewan. Aku wakafkan rumahku ini untuk sebagai tempat kucing. Kucing nggak bisa menerima kepemilikan. Jadi boleh kita tentukan orangnya atau kita sebutkan sifatnya saja. Tidak kita tentukan orangnya. Aku wakafkan rumahku ini untuk orang miskin. Siapapun dia selagi terpenuhi sifat miskinnya, silahkan memanfaatkannya. Atau aku wakafkan sendalku ini untuk wudhu jamaah Baitus Sholihin. Ada sifatnya, jamaah masjid Baitus Sholihin. Jadi tidak harus ditentukan orangnya. Dan boleh juga ditentukan orangnya, walaupun orangnya itu satu orang. Untuk si Ahmad dan keturunannya nanti ketika dia meninggal. Jadi cuma untuk Ahmad dan keturunan saja. Begitu kita tentukan satu orang, maka benda wakaf tadi bukan lagi menjadi milik kita dan juga bukan menjadi milik Ahmad. Si Ahmad tadi hanya berhak menggunakannya. Tidak berhak dia menjualnya, tidak berhak dia memberikannya, tidak berhak dia mewariskannya. Atau kita urutkan. Aku wakafkan ini kepada si Ahmad. Kalau Ahmad meninggal, maka kepada Wak Dolah. Kalau Wak Dolah meninggal, kepada cucu Wak ini. Kita tentukan boleh urutannya. Wakaf itu tidak harus untuk kepentingan umum, boleh untuk satu orang. Selagi orang yang ditentukan tadi bisa menerima kepemilikan, walaupun benda yang diwakafkan tadi tidak menjadi milik dia. Kemudian syarat sighah. Sighah yang pertama, lafzun yush'iru bil waqfi. Harus dengan lafaz yang menunjukkan wakaf. Bisa dengan kata aku wakafkan, atau misalnya bisa juga dengan kata selain wakaf. Kalau dalam bahasa Arab, habastul arda limaslahatil fuqara'i wal masakin. Aku tahan kepemilikan tanah ini untuk kemaslahatan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dia tidak harus menggunakan lafaz wakaf. Yang penting lafaz menunjukkan kepada wakaf. Yang kedua, ada muttaqid.
tidak boleh disebutkan tempo waktunya, harus adat takbid, harus selamanya. Jadi wakaf itu tidak bisa ada tempo waktunya. Aku wakafkan tanah aku ini selama 1 bulan, itu bukan wakaf. Nah, ada orang kadang lembaga itu wakaf sewa katanya. Rukonya mumpung nggak dipakai, udahlah pakai aja untuk lembaga ini, jadikan kantor atau jadikan tahfiz. Nah, tapi selama 1 tahun katanya, itu bukan wakaf. Kalau wakaf harus alat takbid selamanya. Kemudian ada ta'lid, tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. Kalau anakku lulus, maka akan kuwakafkan tanahku ini. Nah, itu lafaz wakafnya tidak sah, karena tidak boleh digantungkan dengan sesuatu, kecuali kalau digantungkannya dengan kematiannya. Kalau nanti aku meninggal, tanahku itu diwakafkan, jatuhnya wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Mewakaf dia, kalau nanti aku meninggal, tanah aku itu nanti kuwakafkan. Meninggal dia, cuma itulah satu-satunya tanah milik dia. Maka yang diwakafkan hanya 1/3-nya, tidak boleh lebihnya. Adapun 2/3-nya lagi itu menjadi milik ahli warisnya. Jadi satu-satunya wakaf yang boleh dikaitkan, digantungkan dengan sesuatu adalah digantungkan dengan kematian. Kemudian bayanul masraf, dijelaskannya siapa penerimanya. Ini kuwakafkan untuk ini gitu. Dijelaskan penerimanya itu siapa. Dan ada permasalahan bagaimana tukar alih sesuatu yang sudah diwakafkan, tukar guling sesuatu yang sudah diwakafkan. Hukum asalnya, sesuatu yang sudah diwakafkan ini tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi banyak fatwa, salah satunya juga Undang-Undang Wakaf Indonesia, Undang-Undang Wakaf nomor 4 tahun 2004 itu menyatakan bahwa wakaf itu bisa ditukar gulingkan. Misalnya lah, ada orang wakaf ke masjid ini berupa sajadah. Lalu sajadahnya ini udah lama, udah nggak bagus lagi, dipakai sholat udah nggak nyaman, harus diganti lah, udah nggak layak. Hukum asalnya wakaf ini nggak boleh dijual. Daripada disimpan di gudang busuk nggak ada gunanya, ulama banyak memfatwakan boleh dijual. Lalu uangnya untuk kemaslahatan umum. Kemarin tuh di sekolah saya juga di Ismailiyah, itu ketika ingin merenovasi sekolah, itu lama prosesnya itu. Karena bangunan lamanya itu berupa wakaf. Kalau dirubuhkan, berarti memutuskan wakaf orang sebelumnya. Dimusyawarahkan, terakhir diambil keputusan, dirubuhkan, tapi material dari rubuhannya itu dijadikan pondasi dasar dari bangunan yang baru, hingga wakaf-wakaf orang yang sebelumnya tadi tidak hilang, masih ada digunakan sebagai bangunan sekolah walaupun hanya sebagai lantainya saja. Jadi hukum asalnya tidak boleh menukar tanah wakaf kecuali ada maslahat yang ingin dikejar, dan ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2020 tahun 2004, perubahan status harta benda wakaf. Pasal 40-nya, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: A. Dilarang untuk dijadikan jaminan, dilarang untuk disita, dilarang untuk dihibahkan, dilarang untuk dijual, dilarang untuk diwariskan, dilarang untuk ditukar atau dialihkan dalam pengalihan hak lainnya. Kecuali di pasal 41-nya, harta benda yang sudah diubah, ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 40 tadi dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang. Jadi kalau tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang,
itu bisa dialihkan ke yang lain. Misalnya di situ dibangun sekolah, sementara di rancangan umum tata ruang itu hanya untuk komplek bisnis. Maka sekolahnya tadi ini dijual, lalu dibelikan untuk tanah lain dan dibangunlah sekolah di situ. Sebagaimana tanah milik Utsman bin Affan sumur tadi dijual untuk perluasan masjid, lalu dibelikan tanah dan dibangunkan hotel, lalu hasil uang hotelnya tadi masih diteruskan atas nama Utsman bin Affan. Pada dasarnya sesuatu yang sudah diwakafkan tidak bisa dialihkan lagi, karena wakaf itu sebagaimana syarat orang yang mewakafkannya. Kalau dia mewakafkan tanahku ini hanya untuk sekolah, maka tidak boleh digunakan untuk yang lain, nggak boleh dialihkan lagi. Kecuali memang nggak bisa lagi. Untuk sekolah Islam diwakafkan ya untuk sekolah MDA, tapi ternyata karena di tengah kota sekelilingnya itu udah Cina semua, dibuka MDA nggak ada lagi muridnya. Ini bagaimana solusinya? Daripada sia-sia, ini bisa dijual tanah tersebut lalu dibelikan tanah di tempat lain agar lebih besar maslahatnya, baik kepada si penerima dan pahalanya juga terus ngalir kepada si pemberi wakaf. Dan al-waqfu adun lazimun, wakaf adalah akad lazim. Akad lazim adalah akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sesuatu yang sudah diwakafkan tidak dapat dibatalkan menurut jumhur ulama, kecuali menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wakaf itu masih menjadi milik si pewakaf. Kalau pendapat jumhur mengatakan wakaf itu bukan menjadi milik si pewakaf lagi, tapi sudah menjadi milik Allah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah masih menjadi milik si pewakaf. Diwakafkannya tanahnya untuk orang muslim, untuk kepentingan umum, lalu dia jatuh miskin. Menurut Imam Abu Hanifah dia berhak mengambil kembali wakafnya tadi, karena itu masih menjadi milik dia. Tapi ini pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat jumhur termasuk dua murid beliau, Imam Hasan Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf, berbeda dengan pendapat guru mereka berdua, Imam Abu Hanifah. Dari dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan wakaf bisa dibatalkan, sementara dua murid yang mengatakan wakaf tidak bisa dibatalkan. Dan ini pendapat jumhur. Dan kalau kita ingin berwakaf, ini dalam negara kita harus ikrar wakafnya di depan KUA. Jadi nggak cuma nikah aja harus di depan KUA, wakaf pun harus di KUA, diukur dan dicatatkan, agar jangan sampai nanti kita berwakaf, begitu kita meninggal, na'udzubillah, anak cucu kita nggak tahu, ngeklaim dia itu tanah atu aku, itu tanah ayah emak aku. Banyak kejadian tanah-tanah wakaf seperti ini. Orang tua dia dulu mewakafkan tapi nggak dicatatkan, nggak diuruskan administrasinya. Begitu orang tuanya meninggal, anaknya ngeklaim itu tanah ayahku, ini surat sertifikatnya, karena nggak diuruskan sertifikat wakafnya. Jadi kalau ada kita ingin berwakaf, uruskan sertifikat wakafnya secara resmi, agar hak wakafnya itu dilindungi oleh negara. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat terkait tentang wakaf. Dan sebelum kita tutup dengan doa, saya serahkan kepada MC untuk membuka sesi tanya jawab. Tafadhol. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ustaz, Iya. ini mengenai tanah wakaf, tapi dia dengan kondisi yang bukan haknya. Seperti pesantren, tapi tanah itu tanah darah. Apakah anak kita sekolah di situ menambah keberkahan atau sepaham dengan koridor Islam? Begitu juga sipil pengajar juga, para ustaz-ustaz yang mengajar di situ, apakah juga terlibat subahan di sini? Itu satu. Kedua juga bagaimana tanah kuburan, tapi itu juga tanah daratan, Ustaz.
Nah, itu bagaimana penjelasan secara. Tapi konteksnya di samping itu juga daripada orang di luar Islam mengambilnya, kan urusan kita juga katanya. Ini kan jadi timbul pertanyaan juga. Dia sampai keluar ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana terkait pesantren di Tanah Garapan dan tanah kuburan di Tanah Garapan? Kalau terkait status wakafnya, ini saya jujur, Tanah Garapan ini kalau bisa dibilang iya itu tanah wakaf, nggak juga, karena itu bukan milik dia. Kalau dibilang itu bukan milik dia, pemerintah tahu dia nempatkan di situ, tapi diam. Kan pemerintah tahu bangun sekolah itu kan perlu izin juga, dapat izin dari pemerintah. Yang ngasih izin juga pemerintah, walaupun dinasnya beda. Makanya saya pun, kalau saya cerita juga sama senior, bang aku nanti kalau S2 aku bahas juga Tanah Garapan nih, kayak mana hukum masjidnya, kayak mana hukum pesantrennya. Soalnya ada kawan saya juga seangkatan, tesis S2 dia itu terkait wakaf tanah ulayat, tanah adat. Dia di daerah sana itu banyak tanah ulayat, tanah milik adat, bukan milik satu orang. Bagaimana status masjid di tanah ulayat tadi? Bagaimana status wakafnya? Jadi tesis. Oh, dari tes desa saya terpikir, kalau aku S2 nanti lanjut, kayaknya aku bahas juga ini. Tapi susahnya cari narasumber. Nah, biasanya malas orang jadi narasumber kayak gini. Dan secara status saya pribadi, wallahu alam, saya hanya sebatas mempertanyakan. Tapi saya pernah bertanya kepada guru saya. Saya pernah dulu ngajar di salah satu pesantren yang ada di Tanah Garapan di Tembung. Saya tanya pada guru saya, mualim, kayak mana tuh mualim status pesantrennya itu mualim? Atau kayak mana lah status saya sholat di situ? Ya kau udah tahu hukumnya, kata, itu bukan milik dia. Ya udahlah, setahun saya ngajar kan ada kontraknya. Setahun kemudian saya nggak ngajar situ lagi, ngambil kehati-hatian. Tapi Allah alam, karena ada alasan-alasan tadi, nggak bisa juga sepenuhnya kita mengatakan di situ haram. Karena pemerintah tahu itu ditempati dan dapat izin pula dari dinas untuk mendirikan sekolah. Nah, bagaimana status hukumnya? Kalau kita bilang bukan milik dia, memang resmi bukan milik dia. Kalau kita bilang dia ilegal, toh ada izin mendirikan sekolahnya, ada dapat izin ada sekolahnya. Allah alam, nggak bisa saya jawab. Yang lain. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن حق علينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع لنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نستودعك ما سمعنا وما درسنا فاردد إلينا كل ما نحتاج إليه اللهم انصر الإخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين يا الله انصرهم نصرا عزيزا وافتح عليهم فتحا مبينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في جنتك في الفردوس الأعلى مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين الله المستعان.